dalam firman-Nya. Itu Bapak Parama bisa melihat, karena kalau untuk menjelaskan Tritunggal secara detail itu tidak bisa kita hanya dalam waktu beberapa menit ini ya, itu ya. Tapi intinya begini Pak Rahmat, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, ya, bukan pribadi yang sama. Kalau Anda mengatakan sama itu Anda salah ya. Itu pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, ya, hakikat kealahan yang tak bisa dipisahkan, ya, tak bisa dipisahkan. Namun dapat dibedakan. Makanya firman Allah jadi manusia. Firman dengan pribadi Allah kan dengan Bapa kan berbeda. Saya misalnya gini, saya dengan suara saya adalah sesuatu hal yang berbeda. Suara saya sendiri dan saya sendiri. Tapi antara saya dengan suara saya tidak bisa dipisahkan gitu loh. Makanya sekarang ini yang kalian lihat cuman wajah boneka saya, tapi kan wajah saya asli kan kalian tidak tahu, cuma suara saya yang kalian dengar. Itulah kira-kira gambarannya, analogis simpelnya. Memang ini unik, itulah kealahan kita, Allah yang unik. Dan memang kalau Anda hanya ingin, kalau kita hanya mau belajar tiba-tiba mau tahu semua ya nggak bisa, harus belajar banyak. Jadi harapan nanti bisa banyak belajar lagi untuk lebih detail gitu mengerti ini ya. Lebih detail gitu mengerti ini ya. Oke. Masuk di grup aja Pak Rahmat, ada kasih nomor HP-nya, ya, kita diskusi di grup. Saya masuk di grup ini Pak ya. Ke grup saya ketik grup PPL. Ya, di private chat tulis. Ya, kasih nomor HP Pak ya di. Nanti kita diskusi di situ banyak. Saya kasih nomor saya Pak ya, Bapak tulis nomor saya ya. Saya kasih nomor saya Pak ya, Bapak tulis nomor saya ya. Iya. Ya. Nanti masukin Pak PPL di grup kita. Di grup kita. Ya, nanti saya ini Pak, saya Bapak bisa kontak saya Pak ya. Bapak bisa kontak saya Pak ya. Iya. Terima kasih atas pencerahan. Supaya lebih apa Pak, lebih terfokus, terarah, jadi bisa terkonsentrasi. Iya, memang tanya sama Tuhan Yesus langsung lah Pak, baca Alkitab, tanya sama Tuhan Yesus langsung dapat penjelasan Pak Rahmat. Betul Bung Piyong, betul Bung Pavel. Ya, tetap juga harus ada konselor Pak. Betul yang Bapak bilang, tapi tetap harus ada juga konselor. Karena hikmat itu bisa juga datang langsung dari Tuhan, bisa dari teman, Tuhan pakai siapa saja gitu. Jadi kita juga jangan istilahnya pakai kacamata kuda. Kadang-kadang Tuhan juga berbicara melalui teman atau melalui kejadian. Itu semua cara-cara Tuhan kan semuanya. Tapi bagaimana untuk mengenalnya itulah perlu kita peka. Jadi begitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu sempit dalam mengenal cara-cara Tuhan begitu. Maksudnya begini Pak Jungkir balik, sudut pandang kita semua tentang ketuhanan Yesus ya, karena memang dari kecil semua ini Pak, tapi lebih lengkap lagi kan ketika kita membaca sendiri. Betul, kita membaca itu, apalagi orang yang dari seberang itu masih banyak kata-kata yang dia belum dimengerti, makanya dia perlu hikmat. Hikmat itu bisa dia dapat pada saat dia membaca atau dia bertanya kepada sama orang yang mengerti. Jadi hikmat itu berbagai macam cara Tuhan, 1001 cara Tuhan Pak Dwi. Jadi supaya kenapa ada pendeta? Iya. Kalau memang semua bisa baca sendiri, nggak usah aja ada pendeta kan. Makanya ada pendeta, ada apologet, ada orang sekolah supaya ada saling membimbing, saling menguatkan. Kalau memang Tuhan, kalau memang semua bisa baca sendiri ya, ngapain ada pemimpin dalam jemaat, pelajarnya sendiri. Tapi kan Tuhan kan tidak begitu. Tuhan kan para Rahmatnya keluar Bung. Iya udah keluar, mungkin udah istirahat. Tapi dia sudah ambil nomor HP, semoga beliau bisa hubungi kita ya. Dia di daerah mana Pak Pepel? Tinggalnya daerah mana? Rahasia Pak, rahasia, bahkan nama Rahmat pun masih rahasia Pak. Karena itu pasti. Tapi maksud saya sekitar Jawa kah, sekitar luar Jawa kah? Gambarnya? Kalau dari bahasanya Jawa Pak Jungkir balik. Iya bisa aja kan orang Jawa, tapi bisa ada tinggal di Kalimantan, bisa di Jawa kan banyak, bisa Pak. Tapi sepertinya ini Pak, dia di lingkungan Muslim kayaknya Pak itu. Iya pasti, kenapa hampir rata-rata kalau itu udah pasti. Apa? Udah pasti.
Tidak maksudnya di Mantap, Bang. lingkungan yang ini, yang mayoritas, karena memang Betul. Betul, Pasti betul. mungkin kalau Lama nggak pun daerah disamarkan soalnya. oh, udah pasti. Tapi yang jelas kita bawa nanti setelah selesainya kita bawa dalam doa haleluya. khusus sama dia. Kita percaya itu sudah Tuhan bukakan, tinggal masalah waktu. Tapi Di memang daerah yang Jawa sekarang- Timur. Di daerah Ah. Jawa Timur, Pak Jungkir balik. Iya, makanya puji Tuhan ya. Jadi apalagi daerah situ kan orang apa itu namanya itu yang Iya. Bangkalan itu semua itu paling gawat. Makanya benar kalau dia hati-hati itu betul. Biarlah hikmat Tuhan nanti cara dia bagaimana kita lihat ketua EPI yang sudah meninggal kemarin itu kan dikejar-kejar. Tapi dia berhikmat siapa namanya Pak? Siapa yang baru meninggal itu? Temennya Gracia Pelo. Buka yang sempat jadi kembali dia menjadi mediasi itu yang di orang Jawa Surabaya yang baru meninggal baru pasal 3 bulan Pak. Aduh, bekas ketua EPI juga teror apa juga yang sering membakar gereja kok jadi lupa saya. Markus. Iya, Oh, moderatornya Gracia Pelo kan Markus. Markus Atamimi. Iya. Atamimi. Nah, makanya kita doakan. Memang begitulah mungkin Pak Rahmat itu daerah seperti itu kan jadi manusia kalang kabut sedikit. Markus Makanya nanti Ali. Pak Markus Ali, Pak Pepel, jangan setiap kita menutup karena kita berbicara di Pepel ini, setiap kita mau tutup kita harus terus bawa dalam doa karena kita tidak mengalahkan kekuatan kita. Sehingga apa yang kita bicarakan Wih, itu adalah mantap. dari Tuhan. 88 Piong Setuju, 77 Pak, setuju, mantap. Pak. Haleluya. Dan doa. Jadi kita memberitakan firman ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja bagai lepas pribadi di antara Karunia, betul. kita. Karunia Jadi, Tuhan. Jadi bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena kasih karunia hikmat diberikan kepada kita berbicara, sehingga walaupun orang itu yang mendengar itu ada getaran kuasa, walaupun dia tidak langsung ke chat kita, tapi ada kuasa sehingga dia dibukakan pikirannya. Setiap orang yang abal-abal yang di live chat yang ngomong itu dijamah. Jadi biar dia tahu bahwa kita ini bukan kuasa kita, tapi ada kuasa Tuhan kita yang hidup, yang menjamah dia. Dan setiap yang di live chat kita doakan, yang orang-orangnya yang miring kita bawa dalam doa. Supaya Tuhan jamah. Supaya dia tahu bahwa Tuhan kita jadi dia nanti menjadi pada satu saat jadi saksi di PP 88. Bahwa dia terpanggil gara-gara. Ini ada Paramat ini Pak Jungkir balik. Ya. Apa boleh nambahin? Ya, tadi terlempar. Boleh Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Paramat sudah save nomor saya Pak. Sudah. Halo, bisa didengar? Paramat sudah save nomor saya Bisa belum? bisa Pak Rahmat, bisa Pak Rahmat, bisa. Ya, bisa. Mau nulis nomor di private chat kok terlempar saya tadi nggak bisa terkirim. Oh, ada sinyal panahnya mungkin itu Pak loh. Rahmat. Kirim aja Pak. Sekarang mumpung lagi bagus apanya Pak signalnya Pak Rahmat. Paramat, ini nomor saya Paramat ya, saya tulis Catat aja. Iya, nomor Pak Pavel, Paramat fotoin aja. Wah, hilang lagi terpental. Paramat Iya, nomor lagi salah nomor pencet Pak itu, Pavel aja salah pencet di- itu. Jadi Bukan, biar ini signalnya memang itu. Bukan salah signal itu. Memang siapa juga tadi Pak Budiman berapa kali mau masuk dia terpental jadi malas dia masuk dia saya dia. Ini ya Paramat Iya. ya, Paramat kalau sedang menyaksikan Mudah-mudahan. live ini nomor HP ya, nomor HP. Budiman Mudah-mudahan Aritonang. Nomor ya. Iya, dia Iya. tadi aku terpental terus Pak Prengki katanya. Kenapa aku bilang makin tanganmu tadi banyak megang nggak benar aku bilang tadi. Pak Paramat, supaya jangan Nomornya terpental. Ya, Nomornya supaya jangan Bung Pavel, malah saya kesulitan. Pak, kalau supaya jangan terpental, jangan diklik kembali Pak. Kalau diklik kembali dia langsung terpental Pak. Tapi di close saja, baru isi nomor bisa. Yang di atas sebelah Saya kanan. cari nomornya di private chatnya Bung Pavel. Ini Pak di layar Pak. Di layar sudah ada di layar. Di layar kaca Pak. Pak Rahmat. nanti Pak Rahmat lihat videonya lagi aja. Itu ada nomor ininya. Pak Rahmat kalau susah untuk buka atau nanti keluar lagi, nanti lihat videonya ulang Pak. Itu Pak nomornya, Rahmat Pak. tuh maksudnya mau ngasih Bung melalui private chat itu maksudnya. Cuman salah pencet mulu itu beliau itu. Ya, dipencet kembali, bukan dipencet yang tanda cross yang sebelah kanan itu.
Ya ini lagi dia lagi privat ya. Kita langsung lagi berdoa. Nah itu tadi Pak PPL. Jadi kita percaya kita kumpul di PPL 88 ini itu adalah kuasa Tuhan. Karena itu grup PPL 88 sama Pyong ini selesai kita di apa ini, mari kita share ke grup-grup kita ini apa ini apa namanya apa ini kita punya pembicaraan ini. Kalau saya langsung saya share itu semua. Jadi supaya kebagian semua kan. Apapun yang kita bicarakan kita share di grup-grup kita punya apa supaya semakin banyak yang mengenal. Iya, Ya, ini sembari kita ini ya Pak jungkir balik juga biar ini sembari nyatat. Ya inilah yang saya pikirkan kan tadi saya bilang juga ini sudah mulai banyak orang disadarkan gitu dengan adanya pembukaan ya terhadap hadis ya, baik juga itu Quran. Karena yang diajarkan selama ini tuh yang pasti yang baik. Tadi Pak Rahmat juga oke, akuin gitu kan. Nah ini, jadi kita dukung terus ya channel-channel yang mulai membuka ya apa namanya hal-hal yang mungkin jarang para pemuka agama atau guru itu mengajarkan. Hanya yang baik saja. Tetapi hal-hal yang sesuatu yang tidak masuk di akal ya, yang bikin kita jadi tawar hati itu jarang atau mungkin tidak pernah. Nah inilah yang dibongkar satu-satu. Makanya banyak sebenarnya, tadi Pak Rahmat saya setuju, banyak orang di luar sana yang sudah mulai kebingungan. Ya, makanya ubing ini wajar disematkan. Karena sudah mulai banyak yang bingung, tapi bingungnya jangan terlalu lama. Ya, karena memang kalau terlalu lama nanti malah tidak percaya Tuhan ya. Coba apa namanya? Lihat Tuhan Yesus yang di dalam kekristenan. Coba pelajari. Ya, jadi inilah yang mungkin saya bisa sampaikan Pak Rahmat ya. Banyak Pak Rahmat, saya yakin Pak Rahmat juga teman-temannya banyak yang sudah mulai agak kebingungan ya dengan penampilan video-video ini. Tadi Pak Pavel bilang share ya, video ini share, sebarkan ke banyak luas supaya orang-orang banyak disadarkan gitu. Ya, bahwa memang keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan gitu. Mungkin itu dari saya. Iya, dan Sobat Waras, ya endingnya dari pembicaraan dengan Pak Rahmat, walaupun itu di belakang layar ya, setelah kami live, kami masih ngobrol dengan Pak Rahmat sampai endingnya Pak Rahmat itu berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini video yang jelas mau disaksikan. Pak Rahmat, ya Pak Rahmat bisa ikuti doa saya ya. Pak Pavel. Iya. Pak Pavel. Ya. Nampaknya saya disuruh untuk berdoa untuk Pak Rahmat sebelum Pak Pavel saya dulu ya. Tidak, nanti Pak Jungkir balik bisa setelah saya ini ya. Setelah saya nggak agak lama. Iya. Iya, saya cuma doa menuntut Pak Rahmat terima Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya, pertanyaan saya, Pak Rahmat mau dosa Bapak diampuni? Siap, mau. Iya, solusinya hanya Yesus. Kalau Bapak percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan dosamu yang merah seperti krimis akan diputihkan seperti salju. Ya, Pak Rahmat, ya bisa ikuti doa saya Pak Rahmat ya. Ya, kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya sadar. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Karena itu saya mohon ampuni segala dosa saya. Dan saya buka hati saya. Mengundang Engkau. Masuklah dalam hati saya. Saya jadikan Engkau Tuhan. Dan Juru Selamat saya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat sekarang. Ya. Pencerahannya.
Pak Rahmat, puji Tuhan. Sekarang Yesus ada di hati Bapak ya. Karena Bapak sudah mengundang dia masuk dalam hati Bapak. Dia ada dan hidup dalam hati Bapak. Dan setiap hari Bapak nggak usah lagi tinggal katakan, Tuhan Yesus, Engkau ada dalam hidup saya. Mintalah di dalam nama Yesus, maka akan diberikan. Berdoalah, minta pencerahan. Sebelum baca Alkitab, minta dalam nama Yesus. Tolong saya akan baca firman Tuhan. Saya akan bekerja apapun ya.